Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ermawan NIM 6022000002, Prodi Komunikasi dan Penyiar Islam dari Fakultas Dakwah, yang mana saya di sini akan menyampaikan materi, yaitu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, yang mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Ansusa Putra LC MA. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang asbab al-nuzul Quran. Pengertian asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Secara etimologi, sebab al-nuzul terdiri dari kata asbab atau bentuk plural dari kata sebab yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazalah yang berarti turun. Menurut Al-Ghazali, nuzul adalah perpindahan sesuatu dari posisi tertinggi dan posisi yang rendah. Macam-macam asbabul nuzul dapat kita lihat dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun. Asbabul nuzul dapat dibagi kepada ta'addud al-asbab wal al-nazil wahid, yaitu sebab turunnya lebih dari satu, dan ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun. Dan ta'addud al-nazil wa al-sabab wahid, ini persoalan yang terkandung dalam ayat atau kelompok ayat yang turun lebih dari satu, sedang sebab turunnya satu. Sebab turun ayat disebut ta'addud karena wahid atau tunggal bila riwayatnya hanya satu. Sebaliknya, apabila satu ayat atau kelompok ayat yang turun disebut ta'addud al-nazil. Selanjutnya dapat kita lihat lagi di poin yang berikutnya, yaitu jika ditemukan dua riwayat atau lebih tentang sebab turun ayat dan masing-masing menyebutkan sebab yang jelas dan berbeda yang disebut lawannya, maka riwayat ini harus diteliti dan dianalisis. Permasalahannya ada empat bentuk. Yang pertama yaitu salah satu dari keduanya sahih dan lainnya tidak. Yang kedua, keduanya sahih akan tetapi salah mempunyai penguat atau murajih dan lainnya tidak. Dan yang ketiga, keduanya sahih dan keduanya sama-sama tidak mempunyai penguat atau murajih, akan tetapi keduanya dapat diambil sekaligus. Dan yang keempat, keduanya sahih, tidak mempunyai penguat murajih, dan tidak mungkin mengambil keduanya sekaligus. Kita juga harus tahu tentang pengetahuan, yaitu tentang asbabun nuzul. Perlunya pengetahuan asbabun nuzul, Al-Wahidi berkata, tidak mungkin kita mengetahui penafsiran ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisahnya. Dan sebab turunnya ayat adalah jalan yang kuat dalam memahami makna Al-Quran. Ibnu Taimiyah berkata, mengetahui sebab turunnya ayat membantu untuk memahami ayat Al-Quran. Sebab pengetahuan tentang sebab akan membawa kepada pengetahuan yang disebabkan atau akibat. Namun sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, tidak semua Al-Quran mempunyai sebab turun. Ayat-ayat yang mempunyai sebab turun juga tidak semuanya harus diketahui. Tanpa mengetahui ayat tersebut bisa dipahami. Ahmad Adil Kamal menjelaskan bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui tiga cara. Yang pertama yaitu
tentang ayat-ayat turun sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang dikemukakan kepada Nabi. Yang kedua, ayat-ayat turun sebagai permulaan tanpa didahului oleh peristiwa atau pertanyaan. Dan yang ketiga, ayat-ayat yang mempunyai sebab turun itu terbagi menjadi dua kelompok. Ayat-ayat sebab turunnya harus diketahui atau hukum, karena asbabun nuzulnya harus diketahui agar penetapan hukumnya tidak menjadi keliru. Ayat-ayat yang sebab turunnya tidak diketahui atau tidak harus diketahui, ayat yang menyangkut kisah dalam Al-Quran. Kebanyakan ayat-ayat kisah turun tanpa sebab yang khusus. Namun ini tidak benar bahwa semua ayat-ayat kisah tidak perlu mengetahui sebab turunnya. Bagaimanapun, sebagian kisah Al-Quran tidak dapat dipahami tanpa pengetahuan tentang sebab turunnya. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada baiknya atau ada benarnya, silakan dipakai dan diambil. Dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, baik dalam tutur kata saya ataupun sifat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.